dengan saya Pendeta Lintang di Pagi Menyapa hari ini. Sungguh udara pagi hari ini boleh menyadarkan kepada kita, inilah anugerah Allah yang masih dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri bersama di dalam doa. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengawali hari ini bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, supaya wujud syukur kami boleh nyata melalui kehidupan kami. Kami siapkan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, hari ini kita akan merenungkan bersama di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat atau serat Wulangreh itu ditulis oleh Sunan Pakubuwono yang keempat, memberikan satu wejangan tentang Adigang, Adigung, dan Adiguno. Bagi kita orang Jawa tentu kata-kata ini sudah sangat familiar. Dalam serat wejangan itu, Adigang adalah gambaran watak kijang yang menyombongkan tentang kecepatan atau kekuatan larinya. Jadi Adigang itu gambaran watak kijang. Adigung itu menggambarkan kesombongan binatang gajah dengan tubuh yang besar dan selalu merasa bahwa dialah yang menang dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Sedangkan Adiguno itu sebagai gambaran watak ular yang menyombongkan diri dengan racun yang ganas dan mematikan. Nasihat Adigang, Adigung, Adiguno itu mengingatkan kepada siapapun yang memiliki kelebihan, apakah itu kekuatan, apakah itu kedudukan atau kekuasaan, agar tidak bersikap angkuh, sombong, atau bahkan malah menindas orang lain, bisa jadi menindas mereka yang lebih kecil. Ojo dumeh, demikian kata nasihat Jawa. Saudara, surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi yang kita baca ini adalah nasihat ketika Paulus membalikkan semua sistem nilai yang dahulu dia pegang di dalam hidupnya. Apa yang pernah menjadi pencapaiannya itu bukan sesuatu yang tidak baik menurut ukuran orang, menurut ukuran manusia. Pencapaiannya bukan sesuatu yang tidak dihargai dan tidak dihormati menurut ukuran manusia. Bukan sesuatu yang tidak bernilai,
Tetapi pencapaian Paulus adalah sesuatu yang luar biasa menurut ukuran manusia. Nah, Alkitab mencatat Paulus menyebutkan bahwa semua pencapaian yang dahulu ada di dalam dirinya sekarang dianggap semuanya tidak berarti. Paulus yang dulu mencapai sesuatu yang sangat membanggakan dan menjadi keuntungan buat dia, tetapi sekarang baginya adalah sampah. Paulus menjadikan segala sesuatu di dalam hidupnya itu sebagai masa lalunya. Bahwa sekarang ada sesuatu yang lebih besar di dalam hidupnya, ada yang lebih mulia, ada yang lebih agung. Pencapaian yang istimewa, yaitu karena dia memperoleh Yesus Kristus. Perubahan ini adalah perubahan yang revolusioner. Mengenal Kristus baginya jauh lebih mulia dibandingkan apa yang ada di dalam dirinya. Di dalam Kristus ada anugerah yang dinyatakan bagi kehidupannya. Sekarang Paulus merasa bahwa bukan karena dirinya sendiri yang hebat, tetapi semuanya karena anugerah Allah yang dinyatakan. Saudara, jika hidup kita sungguh-sungguh bersama dan berada di dalam Kristus, apa sih yang bisa kita banggakan? Di hadapan manusia mungkin kita bisa mengatakan, ada banyak kok yang bisa saya banggakan. Saudara, konon ceritanya, kapal pesiar super mewah dengan kapasitas 2000 lebih penumpang, buah karya Thomas Andrew, itu adalah kapal yang dirancang sangat hebat. Kapal yang dirancang sangat canggih. Dan kapal ini tidak bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Saudara tahu namanya Titanic. Tentu kita bisa membayangkan hebat. Bukan seperti perahu kayak yang ada di depan saya ini. Nah, saudara, 10 April 1912, pelayaran pertama adalah dari Southampton menuju ke New York. 10 April. 14 April dalam pelayarannya, ternyata Titanic menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam dengan korban lebih dari 1.500 orang, termasuk Thomas Andrew. Ojo dumeh, ojo adigang adigung adiguno. Memiliki Kristus dalam hidup jauh lebih utama dari apapun dalam hidup kita. Hari ini Paulus berbicara kepada kita. Apa yang dia miliki, yang dulu menjadi keuntungan, kini ia anggap sampah. Karena sekarang hidupnya bersama-sama dengan Kristus, hidupnya adalah anugerah dari Kristus dan hidupnya untuk Kristus. Saudara, mari kita hayati hidup yang adalah anugerah ini, supaya kita ojo dumeh memiliki ini dan segala sesuatunya, kita tidak adigang adigung adiguno. Selamat pagi, dan Tuhan senantiasa tetap memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Apapun yang kami miliki hari ini, sesungguhnya bukanlah milik kami. Apa yang kami bisa hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang dipercayakan kepada kami. Nasihat di pagi menyapa ini, biarlah sungguh-sungguh boleh mengingatkan kepada kami, menyadarkan kepada kami untuk tidak menjadi arogan, untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak menjadi angkuh apa yang kami miliki saat ini.
Biarlah kami menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan, dan kami kembalikan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap menyertakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau yang akan menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Amin.